Kali ini, kami akan membahas mengenai bagaimana proses pemisahan menggunakan aplikasi ultrafiltrasi. Perkenalkan, saya Oktavia Rahmiulandari dengan NIM 213010902002. Dan saya Lukman Hidayat dengan NIM 213020902013. Adapun pokok pembahasan yang dijelaskan, diantaranya pengertian dari ultrafiltrasi, konfigurasi membran, tipe aliran penyaringan, tipe aplikasi proses, aplikasi membran ultrafiltrasi, serta kelebihan dan kekurangannya. Ultrafiltrasi merupakan proses pemisahan menggunakan membran dengan ukuran pori-pori berkisar antara 0,1 hingga 0,01 mikrometer. Biasanya membran ultrafiltrasi akan menghilangkan kotoran dari zat yang mempunyai berat molekul tinggi, material koloid, serta molekul polimer organik atau anorganik. Zat organik dengan berat molekul rendah dan ion-ion seperti natrium, kalsium, magnesium klorida, serta sulfat tidak dapat dipisahkan oleh membran ultrafiltrasi karena hanya zat dengan berat molekul tinggi yang dapat dihilangkan atau dipisahkan. Pada sistem ultrafiltrasi, partikel seperti air, ion monovalen, dan multivalen dapat diloloskan oleh membran ultrafiltrasi. Namun, untuk virus, bakteria, dan padatan suspensi tidak dapat diloloskan karena memiliki ukuran pori yang lebih besar daripada ukuran pori, nanofiltrasi, dan reverse osmosis. Membran ultrafiltrasi dapat disusun dalam berbagai konfigurasi modul, antara lain modul tubular. Modul tubular merupakan membran lurus yang dikelilingi oleh lapisan pendukung berpori dan tabung penyangga dengan diameter dalam tabung berkisar antara 6-40 mm. Pada modul tubular, umpan mengalir di bagian dalam tabung penyangga dan masuk ke dalam membran melalui dinding membran dan lapisan pendukung berpori. Umpan yang masuk ke dalam membran tidak memerlukan filtrasi. Kelebihan modul ini adalah mudah dibersihkan serta mudah beradaptasi dengan fluida yang sangat kental. Akan tetapi, modul tubular relatif mahal karena memiliki packing density yang rendah sehingga menaikkan biaya pembuatannya. Modul plate and frame. Modul plate and frame terdiri atas lembaran membran dan plat penyangga. Membran dan plat penyangga direkatkan untuk membentuk suatu elemen membran yang kemudian disusun membentuk suatu tumpukan dan membentuk suatu modul yang lengkap. Jarak antar plat biasanya sekitar 0,5-3 mm. Modul spiral wound. Desain modul spiral wound terdiri dari beberapa membran datar, spacer, dan material berpori yang dililitkan mengelilingi suatu saluran pengumpul permeat. Umpan mengalir aksial sepanjang modul pada celah yang terbentuk antara spacer dan membran datar atau masuk pada permukaan silindris dari elemen dan keluar secara aksial. Modul spiral wound memiliki packing density yang tinggi dan harga yang relatif lebih murah. Kekurangan modul ini adalah menyebabkan pressure drop yang tinggi dan susah untuk dibersihkan. Modul hollow fiber. Rancangan modul ultrafiltrasi yang relatif baru yang memiliki packing density tinggi berkisar 1000 sampai 10.000 meter persegi per meter kubik. Modul ini terdiri dari 5 sampai 10.000 serat yang sangat halus yang disusun dalam suatu bundle shell silindris. Modul hollow fiber dapat dioperasikan secara inside out atau outside in. Modul ini bersifat self-supporting sehingga memungkinkan dilakukan backflushing dengan cara mendorong permeat melalui membran dari sisi permeat ke sisi umpan. Backflushing biasanya digunakan untuk menghilangkan fouling. Membran ultrafiltrasi dapat dioperasikan menggunakan dua tipe aliran, yaitu tipe aliran cross-flow filtration dan tipe aliran dead-end filtration. Tipe aliran cross-flow filtration paling banyak digunakan saat ini. Pada sistem operasi menggunakan cross-flow filtration, arah aliran air dilewatkan menyamping membran semi-permeable, sehingga penumpukan kotoran dapat diminimalisasi. Kelemahan untuk tipe aliran ini, kapasitas produksi per unit membran akan semakin rendah dan terjadi pemborosan air yang cukup tinggi. Tipe aliran cross-flow filtration direkomendasikan di kondisi air banyak mengandung koloid dan total suspended solid yang tinggi. Tipe aliran dead-end filtration
digunakan pada lingkungan atau sumber air yang terbatas jumlahnya. Dengan digunakannya sistem dead-end filtration, maka penghematan air dapat dilakukan. Pada sistem operasi menggunakan dead-end filtration, umpan dialirkan secara tegak lurus terhadap membran, di mana keseluruhan fluida melewati membran dan partikel akan tertahan pada membran. Kelemahan untuk tipe aliran ini adalah membran akan lebih cepat terjadi penumpukan kotoran dan tersumbat, sehingga membran harus lebih intensif dilakukan backwash dan flushing. Normalnya adalah 5 jam pengoperasian sesuai dengan kapasitas setiap membran ultrafiltrasi tersebut. Sistem dead-end filtration direkomendasikan pada kondisi air yang tidak banyak mengandung koloid, bakteria, dan protein. Untuk kapasitas air yang diolah, kapasitasnya semakin menurun seiring bertambahnya waktu. Hal tersebut disebabkan karena penumpukan kotoran pada membran yang semakin banyak, sehingga menyumbat membran dan mengurangi kapasitas produksi. Berdasarkan tipe aplikasi proses. Tipe aplikasi proses terbagi menjadi dua, yaitu tipe inside out dan tipe outside in. Untuk tipe aplikasi proses inside out, sistem didesain di mana air yang masuk dari dalam membran dan keluar melalui dinding membran semi permeabelnya. Sistem ini tidak dapat digunakan untuk air baku yang nilai TTS-nya cukup tinggi, maksimal 150 ppm. Ultrafiltrasi membutuhkan pre-treatment yang cukup baik di awal sebelum masuk ke dalam membran yang bersistem inside out. Tipe aplikasi proses outside in. Untuk aplikasi outside in, sistem didesain dengan memasukkan air dari dinding luar ke dalam membran semi permeabelnya. Sistem ini memiliki toleransi yang tinggi terhadap TTS, tidak membutuhkan filter awal yang insentif, memiliki area filtrasi yang lebih besar, membutuhkan tekanan angin saat proses pencucian, dan membutuhkan air yang cukup banyak pada saat pencucian membran ultrafiltrasi. Aplikasi membran ultrafiltrasi. Jenis industri yaitu pengolahan air. Untuk pengaplikasian yaitu perakuan feed, pemurnian ultra, dan RO di industri elektronik. Untuk kettle areas, produksi air minum, dan air bebas bakteri, serta bebas pirogen. Selanjutnya, jenis industri air limbah. Aplikasi terintegrasi dengan bioreaktor untuk mengolah semua jenis air limbah, pengolahan air limbah, dan reklamasi dalam pembuatan destrin. Pengolahan dan reklamasi air limbah yang mengandung gula, serta pengolahan air limbah pembuatan plating. Selanjutnya, jenis industri makanan, yaitu pengaplikasian sebagai pemulihan whey protein dan konsentrasi susu skim dalam industri susu, klarifikasi penghilangan bakteri dan mempercepat pematangan anggur, serta pemurnian larutan fermentasi dan klarifikasi konsentrasi gelatin. Bagian dari ultrafiltrasi yaitu tekanan operasi yang rendah, hemat energi relatif murah, beroperasi pada suhu ambien, dan tidak mencemari lingkungan. Sedangkan kekurangan yang dimiliki ultrafiltrasi yaitu berdasarkan kualitas feedwater, frekuensi untuk membersihkan dan brushing lebih sering. Membran ultrafiltrasi memiliki masa pakai 5-7 tahun atau lebih, namun membutuhkan penggantian secara berkala. Selanjutnya, kelebihan tekanan pompa akan menyebabkan kerusakan membran ultrafiltrasi. Begitulah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah dan kekurangan. Sekian dan terima kasih.